البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih kita di pembahasan Kitabul Buyu, kitab yang membahas tentang jual beli. Pada pertemuan terakhir sudah disebut oleh beliau tentang bab asul, bab perdamaian. Ya, seseorang yang dia itu mendamaikan permasalahan yang terjadi dua orang, atau mungkin di dalam hal jual beli untuk kemudian terjadi perdamaian. Dan itu adalah boleh, kecuali sulh atau perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Demikian. Yang dibahas dalam pembahasan kita adalah berkaitan dengan al-huquq al-maliyah. Ini hak-hak yang berupa harta. Kemudian berikutnya bab al-hawalah wa doman. Di kitab buku ini tentang masalah jual beli, kemudian dibahas adalah tentang al-hawalah. Al-hawalah yaitu sebutkan al-hawalah tahwilu dain min dhimmatin ila ukhra. Memindahkan hutang dari tanggung jawab seseorang kepada orang lain. Itu namanya hawalah. Al-intiqal, ini berpindah. Seseorang umpamanya dia mempunyai hutang, kemudian yang punya uang itu meminta hutangnya, kemudian dia memindahkan hutang dia itu kepada temannya. Akhirnya pemilik uang itu pun meminta kepada teman dari penghutang itu. Demikian. Al-hawalah, pengalihan hutang. Demikian juga wadoman. Doman itu tanggungan, menanggung hutang orang lain, semisal itu. Hadis di sini oleh beliau, hadis yang pertama, hadis nomor 865. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, matrul ghani dzulmun. Sudah lewat pembahasan hadis ini. Ya, matlu itu yakni mengulur-ulur, al-ghani orang yang kaya, orang yang punya uang. Orang yang dia itu berhutang dan dia sudah punya uang untuk membayarnya. Kemudian dia mengulur-ulur, maka itu adalah dzulmun, kezaliman. Sudah lewat dibahas, yaitu hakim untuk apa? Untuk bahkan untuk memenjara dia, atau untuk dia mengeluarkan uang yang dipinjam itu kepada orang yang memberikan pinjaman, karena itu adalah suatu kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in, apabila diikutkan salah seorang kalian kepada mali'. Mali' itu orang yang dipasrahi untuk membayarkan hutang. Falyathba', maka diikuti, maka hendaknya dia mengikuti. Jadi kalau seseorang, ya umpamanya dia pemilik uang yang dihutang oleh si A, kemudian si A menganjurkan untuk mengambil kepada si B karena dia punya uang kepada si B, atau si B ingin bantu umpamanya. Akhirnya si A merintahkan agar pemilik uang yang dia hutang itu meminta kepada si B, maka ini boleh. Ini makna wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Apabila salah seorang kalian disuruh untuk mengikutkan kepada malik, orang yang mau menanggung hutang, falyatba', maka hendaknya dia mengikuti orang yang mau menanggung hutang itu, yang mau untuk dipasrahi hutangnya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat dari Ahmad, sebutkan oleh Imam Ahmad dalam riwayat beliau dan sahih hadis ini, tambahan ini, falyahtal, maka hendaknya dia untuk mengikutinya, ya, untuk mengikuti pemindahan itu. Jadi kalimat hawalah itu. Maka disebutkan tadi takrif hawalah, dan itu adalah masyru', disyariatkan sebagaimana hadis tadi, hadis Bukhari dan Muslim. Terjadi perselisihan tentang hawalah ini tadi, pengalihan hutang. Apakah itu adalah bentuk jual beli atau bukan jual beli? Jadi jual beli hutang
atau bukan jual beli terjadi perselisihan. Yang benar ulama itu adalah aqdu irfaq munfarid binafsihi. Akad bentuk yakni kasihan. Ya demikian. Yang tersendiri. Akad itu. Jadi sebenarnya orang yang menerima pengalihan hutang itu dia bersedia atau kasihan atau mungkin dia punya hutang kepada orang yang hutang itu. Ya demikian. Kemudian apakah disyaratkan di situ ada keridhaan dari orang yang menerima pengalihan hutang, demikian juga orang yang dihutangi, demikian juga orang yang hutang itu sebaiknya adalah semuanya dalam keadaan ridho, demikian. Ya khususnya orang yang dia itu diberikan tanggung jawab untuk membayar hutang dari orang yang menghutang tadi, khususnya demikian. Kecuali seperti Syekh Utsaimin, kecuali kalau orang yang diberikan tanggung jawab untuk menerima hutang itu memang dia berhutang kepada orang yang punya hutang itu, paham? Ya demikian. Jadi orang yang berhutang itu memang dia punya uang di sisi si B tadi kita sebutkan. Akhirnya si B pun menggantikan kedudukan orang yang berhutang itu untuk membayarkan kepada pemilik uang itu. Demikian. Kemudian hal syarat tamasul haqqaini. Apakah disyaratkan persamaan uang yang dihutang itu? Si A yang berhutang ini kemudian mengalihkan hutangnya kepada si B kan? Apakah jumlahnya 1 juta? Itu juga seperti juga si B nanti membayar 1 juta juga? Jawabannya adalah iya, kan gitu. Disyaratkan demikian. Kecuali kalau si B-nya ingin membayar lebih banyak dengan tidak mensyaratkan. Ya, mungkin dia membayar 1 juta 100.000 umpamanya dari ya ini kebaikan dia tidak mensyaratkan dan sebagainya, boleh. Apa disyaratkan harta itu diketahui? Ya, harus diketahui. Hal syarat ayyahilahu ala dain mustaqir. Ya, apakah kemudian syaratnya itu hutangnya itu sesuatu yang tetap? Iya, sesuatu yang tetap. Kemudian juga idza sam'at syurutul hawalah fal tabra'u dhimatul muhil. Ya, apabila syarat-syarat hawalah ini sudah terpenuhi, ya siap aku mau membayar umpamanya. Si B sudah siap membayar. Karena mungkin memang si A yang berhutang itu punya uang pada si B sehingga dia yang mau menanggungnya. Apabila syaratnya itu terpenuhi, apakah sudah berlepas diri kewajiban dari al-muhil, yakni orang yang pinjam? Iya. Orang yang pinjam itu sudah menyerahkan kepada si B akan membayar hutang dia. Sudah. Aku enggak urusan lagi kan itu. Sudah selesai di hadapan dia urusan dia. Oleh karena itu orang yang menerima tanggung jawab itu harus benar-benar memikirkan ya dia bisa membayar atau tidak. Kemudian ditastarata al-muhal ayakuna al-muhal alaihi mali'an bal yasihu syartu. Apabila ya orang yang dipinjami uang itu mensyaratkan si B yang dia itu menerima tanggung jawab membayar hutang itu harus dia itu mampu, iya. Ya. Kalau umpamanya yakni orang yang hutang itu mengalihkan pada orang yang enggak punya uang juga ya enggak pantas. Dia harus mengalihkan hutang itu kepada orang yang dia itu mampu untuk membayar, demikian. Sehingga urusan dia sudah selesai, demikian. Apabila kemudian orang yang menanggung hutang tadi, sudah aku yang menanggungnya umpamanya. Kemudian dia mengalihkan kepada orang lain lagi, apakah boleh? Boleh. Yang penting jangan sampai hak orang yang punya uang itu hilang, boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 866. Ini menanggung hutang orang lain. Ya, tentang keutamaan menanggung hutang orang lain. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif karena di situ ada rawi namanya Ibnu Aqil. Ya, dia dhaif. Tetapi di situ ada penguatnya, ya. Abdullah bin Muhammad bin Aqil disebutkan dia dhaif, tapi ada penguatnya. Disebutkan oleh yakni Imam Ahmad, demikian juga yang lainnya. Kemudian juga ada lafaznya itu disebutkan oleh Imam Bukhari juga, kecuali kalimat nanti disebutkan. Secara umum bahwa di sini adalah lemah dengan sebab tadi ada penguatnya, sehingga di situ
sahih dengan beberapa lafaz yang tidak sahih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, tuwfiya rajulun minna, meninggal seseorang di antara kami. Faghasalnahu, kami memandikan dia. Ini seorang sahabat ada yang meninggal, ya, kemudian dimandikan. Wa hanatnahu, kemudian dikafani, diberikan minyak wangi. Hanatnahu, diberi minyak wangi. Wa kafannahu, kami kafani. Suma'ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, kami katakan, tusolli alaih, apakah kau mau menyolatkan dia, wahai Rasulullah? Fa khatta khuttan, kemudian beliau pun menulis atau melangkah dengan suatu langkah. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, alaihi dainun, ya, beliau melangkah sedikit, kemudian beliau mengatakan, apakah dia punya hutang? Faqulna, kami katakan, dinaron, dia punya hutang 2 dinar, sekitar walau 2 juta. 1 dinar bisa untuk beli kambing. Fansarafa, kemudian Nabi pun berpaling. Beliau tidak mau menyolatkan. Fatahammalahuma Abu Qatadah, maka Abu Qatadah menanggung 2 dinar itu. Fa'atainahu, kemudian kami pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Qatadah mengatakan, adinaron alayya, 2 dinar itu aku yang menanggungnya. Ini beliau sahabat ini menanggung hutang saudaranya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqul gharim wa bari'u minhum mayyit. Ya, ini yang dibicarakan di sini adalah dhaif. Ya, penguatnya tidak ada. Ini lafaz hakul gharim, ini haknya al-gharim. Haknya orang yang dihutangi. Ya, gitu. Jadi uangnya Abu Qatadah diserahkan pada orang yang dihutangi tadi. Wa bari'a minhuma al-mayyit. Mayit berlepas diri dari 2 dinar itu. Kalau dibayar berarti ini adalah hak untuk orang yang dihutangi, dan orang yang meninggal itu sudah berlepas diri, sudah bebas. Tapi lafaz ini dhaif. Tapi secara mana? Ya benar, kan demikian. Qala, maka berkata Jabir radhiyallahu anhu, "Na'am." Mengatakan iya. Fasol alaih, kemudian menyolatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya. Atau tadi ucapan namanya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rawah Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Demikian juga Abu Dawud dan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Sahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Berikutnya hadis nomor 867. Hampir mirip dengan tadi kita sebutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bir rajul, didatangkan pada beliau dengan seorang laki-laki. Al-mudhafa alaihi dain, yang meninggal dia mempunyai hutang. Fayas'al, maka Nabi pun bertanya, hal taraka li dainihi min qada'in, apakah dia meninggalkan untuk hutang dia itu qada', bayaran, apakah dia ada uang untuk membayarnya? Fa in huditsa annahu taraka, kalau disebutkan ya bahwa sungguhnya dia itu meninggalkan ya taraka wafa'an, ini meninggalkan uang untuk membayar hutangnya, shol alaih, Nabi menyolatkannya. Wa illa, kalau tidak, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, shollu ala sahibukum, salatlah kalian kepada sahabat kalian. Yani Nabi tidak menyolatkannya, menyuruh orang lain untuk menyolatkan. Falamma fatahallahu alaihi al-futuh, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kemenangan-kemenangan, ketika banyak kemenangan, maka dapat di situ ghanimah, harta rampasan yang sangat banyak. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana aula bil mu'minin min anfusihim, aku lebih pantas terhadap kaum mukminin dari diri-diri mereka. Faman tufiya, barang siapa yang dia itu meninggal, walidainun, dan dia punya hutang, fa alayya qadahu, maka akulah yang membayar hutangnya. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, faman mata walam yatruk wafa'an, barang siapa yang meninggal dan tidak meninggalkan wafa, jadi tidak ada uang untuk membayarnya. Maka di sini jelas tentang doman. Doman tadi itu seorang menanggung hutang orang lain. Ini suatu yang mulia. Dan itu adalah ijma' perkara ini, demikian hadis tadi jelas. Kemudian apakah disyaratkan dalam masalah doman menanggung ini ridhonya orang yang menanggung tanggung jawab menanggung hutang itu? Jawabannya iya.
La budda min ridho dhamin. Semua menurut Qudamah Allah Taala wajib dari ridho orang yang menanggung itu. Jangan kemudian orang yang menanggungnya itu dipaksa, jangan demikian. Dan tidak dianggap keridhaan orang yang ditanggung. Orang yang ditanggung senang-senang saja kan, tidak disyaratkan dia itu meridhoi. Secara umum demikian. Apakah boleh menanggung sesuatu yang belum jelas, majhul? Jawabannya boleh, demikian disebutkan. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Izam di sini. Ya, boleh seorang yang demikian. Dalilnya dalam surat Yusuf itu. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi zaim. Qalu nafqidu soal malik. Kami kehilangan pialanya raja. Kisah Nabi Yusuf. Ya, kemudian ada orang mengatakan waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Barang siapa yang bisa mendatangkan ya pialanya raja itu, maka untuk dia itu beras atau gandum atau makanan pokok sebanyak yang bisa dibawa oleh onta. Wa nabihi zaim, dan aku yang menanggungnya. Yang bisa menemukan barang hilang itu aku yang akan memberikan hadiah, aku yang menanggungnya. Ini dalil tentang masalah pedoman. Jelas perkara ini adalah boleh ya, menanggung utang orang lain termasuk keutamaan. Kemudian berikutnya hadis yang terakhir. Wa Amr bin Shu'aib an-Nabi an-Jadhi, dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya Shu'aib bin Muhammad an-Jadi, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis ini dhaif, di situ ada Umar bin Abi Umar mungkarul hadis. Mungkar ya. Sebenarnya mengatakan majhul. Dhaif sekali. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la kafalata fi haddin, tidak ada penanggung di dalam had, hukum apa? Hukum sesuai tentukan dalam syariat. Namanya rajam. Ya, aku yang dirajam saja, tidak ada. Potong tangan. Aku yang dipotong tangan saja, tidak ada. Ya. Rawal Baihaqi bi isnadin dhaif. Semua lima Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Di sinilah diambil, walaupun hadis ini dhaif, tapi dikenal oleh para ulama tentang masalah kafil. Kafil itu penanggung juga, dirinya yang menanggung. Ya, umpamanya seorang mau ke Saudi Arabia, maka biasanya itu butuh orang kafilnya yang menanggung. Orang Saudi Arabia ya mendatangkan orang yang ada di Indonesia bekerja di sana atau belajar di sana, kemudian orang Saudi itu mengatakan aku yang menanggung. Kalau dia macam-macam, aku yang dipenjara. Nah seperti itu kafil. Dirinya yang menanggung badannya dia itu. Demikian. Maka ini adalah boleh. Mudah-mudahan di sini dhaif, tapi boleh seorang itu menanggung ya sebagai kafil menanggung. Tapi dalam hal hak tidak ada. Seorang dipotong tangan, kemudian tetangganya suruh dipotong saja, nanti kasih uang, tidak bisa. Demikian. Sampai di sini, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.